Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar dua skills dari bab medical imaging, bab yang sama dari dua video sebelumnya. Skill yang pertama adalah telephone skills, making an appointment, dan skill yang kedua adalah giving direction in the hospital. Ini adalah skill yang pertama, yaitu telephone skills, making an appointment. Bagaimana caranya kita membooking jadwal atau membuat sebuah pertemuan melalui telepon. Jadi masih berhubungan dengan yang kemarin, video-video yang lalu tentang radiologi, alat-alat yang biasanya berada di ruang radiologi gitu ya. Di departemen radiologi itu biasanya dia mempunyai resepsionis sendiri yang tugasnya itu mengatur jadwal pasien yang akan melakukan pengecekan di tempat itu. Dan nanti kita sebagai nurse itu biasanya kita menelpon si resepsionis itu untuk membooking jadwal, untuk mereschedule jadwal, pokoknya ya sesuatu yang berhubungan dengan jadwal. Jadi tidak pasiennya sendiri yang menelpon resepsionis radiologinya, tapi kita sebagai nurse yang harus menelpon resepsionis di radiologinya. Nah, ini adalah contoh tabel yang dimiliki oleh radiologi resepsionis. Ada beberapa kolom di sini. Kolom yang pertama itu adalah jamnya. Dia bukanya jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi sehari 12 jam. Kemudian kolom yang kedua itu adalah nama departemennya. Nama departemennya itu di sini dinamai nama-nama alat medical imagingnya. Ada X-ray, ada angiogram, ada MRI, ada ultrasound, dan lain-lain. Kemudian kolom sebelah-sebelahnya itu merupakan tanggalnya, tanggal berapa. Nah, di kolom tanggal ini kita mengisi, atau resepsionisnya itu mengisi jamnya, jam berapa, dan nama pasiennya itu siapa aja. Oke, ini kita akan mendengarkan 3 buah percakapan antara seorang nurse dan seorang radiologi resepsionis. Nah, ini percakapannya kontennya berbeda-beda, dilakukan oleh nurse yang berbeda juga. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dibuka halaman 101 audio 7.4. 7.4 1. Hello, this is Kenny from the coronary unit here. Can I book an angiogram appointment for Mr. Dunstan tomorrow? Sure. What about 3:30? 4 would be better. He has an appointment at 3 and won't be back in time. Let me see. Yes, 4 p.m. is fine. Okay, thanks. You're welcome. Bye. Bye. Two. Hello, this is Sheila from Ward 14. Can I check when Miss Beverly Platt is having her ultrasound today? Sure. It's at 2:15. Oh, I thought it was 4:15. No, definitely 2:15. Okay, I'll make sure she's ready. Thanks. Bye. Bye. 3. Hello, it's Veronica from 5C. Does Elizabeth Knight have an X-ray appointment tomorrow? Yes, it's at 5:15. I'm afraid she won't be able to make it. She's seeing the doctor at that time. Okay, I'll cancel the appointment. Can I reschedule her appointment, please? Sure. 3 p.m. tomorrow, okay? 3 p.m. tomorrow? Fine. Thanks. Bye. Bye. Oke, nah tadi itu adalah 3 buah percakapan antara nurse dan radiologi resepsionis. Nah, ketiga percakapan ini dia itu kontennya berbeda-beda. Kalau conversation yang pertama itu dia conversationnya tentang make an appointment. Jadi nurse-nya itu membooking jadwal untuk pasiennya gitu. Jadi sebelumnya belum pernah menghubungi dan dia pertama kali menghubungi untuk membooking jadwal gitu.
Nah, frasa yang digunakan atau kalimat yang digunakan untuk make an appointment adalah can I book an angiogram appointment for Mr. Johnston tomorrow? Nah, gitu ya. Jadi kita bilang can I book bla 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 for bla 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 gitu. Kemudian kalau conversation kedua itu dia kontennya check an appointment, mengecek jadwal. Jadi sebelumnya tuh dia udah membooking jadwal nurse-nya, tapi mungkin dia lupa, kemudian pengen ngecek lagi gitu. Atau masih ingat tapi nggak yakin apakah jadwalnya itu jam segitu. Nah, ini kalimat yang digunakan oleh nurse-nya tadi, can I check when Miss Beverly Platt is having her ultrasound today gitu. Kalau yang conversation 1, can I book bla 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 bla. Conversation 2, can I check bla 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 gitu. Conversation 3 itu tentang change an appointment. Jadi tentang mereschedule jadwal yang sudah ditentukan. Gitu. Kalimat yang digunakan adalah can I reschedule her appointment please. Can I reschedule. Conversation 1, can I book. Conversation 2, can I check. Conversation 3, can I reschedule. Oke, ini adalah tugas kalian. Tugasnya adalah practice making, checking, and changing appointment. Buatlah 3 buah percakapan seperti yang sudah kita dengarkan di slide sebelumnya tentang making, checking, and changing appointment antara seorang nurse dan seorang radiologi resepsionis dengan menggunakan instruction yang ada di slide ini. Nah, instruksinya itu kan ada 2, instruction yang di atas dan instruction yang di bawah. Bagi teman-teman yang NIM-nya itu ganjil, silakan menggunakan instruction yang di atas. Bagi teman-teman yang NIM-nya genap, silakan menggunakan instruction yang ada di bawah. Untuk teman-teman yang NIM-nya ganjil, instruksinya kan di atas. Itu saya jelaskan dulu. Ini check Mrs. Barbara Stendhal's appointment. Kita disuruh untuk membuat percakapan tentang checking appointment yang nama pasiennya adalah Mrs. Barbara. Kemudian yang kedua, percakapan yang kedua adalah change John plans appointment. Dia mempunyai pertemuan dengan Department of T jam 11, tapi habis itu selesainya jam 14.30 dia sudah free. Jadi ini adalah changing appointments yang tadinya itu jam 11 menjadi jam 14.30. Alasannya karena dia jam 11 itu punya appointment with the OT gitu. Kemudian percakapan yang ketiga itu reschedule. Oh, berarti dia changing appointment juga, sama kayak yang conversation yang nomor 2. Reschedule Rosemary Nolan's appointment. Kita disuruh untuk mereschedule jadwal pertemuan pasien yang bernama Rosemary. She isn't free at 16:30 on 9 December but is available at the same time on 8 December. Jadi si Rosemary ini tuh dia tidak bisa untuk ke ruang radiologinya tanggal 9 jam 16.30, tapi dia bisanya tanggal 8 di jam yang sama. Jadi jamnya sama tetapi tanggalnya berbeda. Jadi ini tidak ada making appointments ya. Jadi ini cuma checking dan changing appointment saja, tidak ada making appointment. Kemudian instruction yang di bawah untuk teman-teman yang NIM-nya genap itu yang pertama conversation 1, check Mr. Michael Megan appointment. Kita disuruh untuk mengecek jadwalnya pasien yang bernama Mr. Michael. Kemudian conversation 2, change Miss Julie Dixon's appointment. She has an appointment with the physio at 11 AM but is free in the afternoon. Untuk conversation yang nomor 2, kita disuruh untuk mereschedule jadwalnya Miss Julie karena dia itu jam 11 punya pertemuan dengan fisionya, tetapi setelah siang hari, setelah selesai dari visionya itu dia punya jadwal yang bebas, artinya dia free, dia bisa datang pada saat jam itu. Jadi dari jam 11 diganti menjadi agak lebih siang lagi.
Kemudian confirmation 3, reschedule Miss Pearl Wilson appointment. She is not available for a CT scan on 8 December at 17 but is available at the same time on 9 December. Kita disuruh untuk mempercakapan tentang changing appointment, rescheduling jadwalnya Miss Pearl, yang dia itu sebenarnya punya jadwal CT scan pada tanggal 8 Desember jam 17. Tapi dia tiba-tiba nggak bisa, terus dia mau ganti di jam yang sama tetapi tanggalnya beda, di tanggal 9 Desember. Jadi diganti hari selanjutnya tapi jamnya masih sama. Kemudian ini adalah skill yang kedua, yaitu giving direction in the hospital. Kita akan belajar bagaimana caranya kita memberikan arahan kepada orang-orang yang berada di rumah sakit, misalnya keluarganya pasien atau orang yang baru datang ke rumah sakit yang tidak tahu ini tuh ruangan-ruangan apa gitu. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara memberikan arahan, kita belajar nama-nama ruangan dulu. Di dalam rumah sakit itu terdapat ruangan yang namanya apa saja. Nah, ini nomor 1, accident and emergency atau disingkat menjadi A&E. Apakah ruangan itu? Jadi accident and emergency itu adalah ruangan is where patient who have had a sudden illness or injury arrive. Jadi itu adalah departemen atau ruangan untuk pasien yang ketika datang ke rumah sakit itu sakitnya tiba-tiba atau dalam keadaan yang terluka, nggak parah gitu. Namanya juga emergency kan. Kemudian ruangan yang kedua adalah intensive care, is where doctors and nurses treat seriously ill patient. Itu adalah ruangan di mana para dokter dan para perawat itu merawat pasien dengan penyakit yang serius atau kronis. Kemudian maternity is where women give birth and babies are looked after. Itu adalah ruangan di mana para perempuan itu melahirkan dan bayi yang dilahirkan itu dirawat di situ juga. Kemudian ada occupational therapy is where therapists help patient relearn ADLs. Itu adalah ruangan di mana para terapis itu menolong pasien untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan ADLs. Itu kan ADLs kan sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi teman-teman pasti udah tahu itu ADLs itu ada apa aja alat-alatnya. Kemudian ada oncology is where cancer patient go for treatment. Ruangan di mana pasien dengan penyakit cancer itu dirawat. Kemudian ada orthopedic clinic is the department that treats patient with bone problem. Departemen atau tempat di mana pasien dengan masalah tulang itu dirawat. Kemudian ada outpatient is a clinic for patient who come to the hospital for appointment. Outpatient adalah departemen atau ruangan di mana pasien itu datang ke rumah sakit hanya untuk pertemuan saja, jadi tidak dirawat di situ. Kemudian phlebotomy is where patient give blood samples. Itu adalah ruangan di mana pasien itu memberikan pengecekan darah. Jadi darahnya itu diambil, nah di situ tempatnya namanya phlebotomy. Kemudian ada physiotherapy is where therapists help patient with movement. Itu di mana para terapis itu menolong pasien untuk berlatih berjalan, misalnya kalau ada masalah tentang mobility-nya, itu yang sudah kita pelajari di video sebelumnya kan, ada tentang fisioterapi. Kemudian ada psychiatric unit is the department that treats patient with a mental health illness. Tempat di mana para pasien yang mempunyai penyakit mental itu dirawat. Kemudian ini adalah contoh dari peta rumah sakit 3 lantai. Nah, ini cuma 1 lantai aja ya teman-teman, silakan dibuka gambar penuhnya, gambar fullnya itu ada di halaman 74. Nah, ini nanti akan saya tampilkan di slide 2 slide setelahnya, itu ada lantai-lantai yang lain. Nah, ini adalah lantai 1 sebuah rumah sakit, contohnya saja.
Nah, di sini ada main entrance, itu adalah namanya pintu utama. Terus di pintu utama itu dia langsung berhadapan dengan gift shop. Ada toko souvenir. Terus itu ada beberapa ruangan di kanan dan kirinya. Itu ada cafe, ada occupational therapy, ada security, ada fisioterapi, ada accident and emergency, ada patologi, ada phlebotomy gitu. Terus ada liftnya juga. Nah, ketika kita ke lift, terus kita naik ke lantai 2. Nah, ini adalah penampakan rumah sakit di lantai 2-nya. Itu ada beberapa ruangan, ada operating theater, ada orthopedic clinic, ada intensive care, ada radiologi, ada pre-op, ada recovery juga. Kemudian lantai 3-nya itu ada outpatient, ada physiatric unit, ada coronary care unit, ada rehabilitation, ada maternity, ada antenatal juga. Jadi mungkin teman-teman akan bingung kenapa kok lantai 3 ini dinamakan second floor. Jadi kalau dalam budayanya orang-orang Inggris, kalau lantai 1 itu lantai yang paling bawah itu dinamakan ground floor. Kalau lantai di atasnya lagi namanya first floor. Kalau lantai di atasnya lagi namanya second floor. Jadi kalau di tempat kita kan pokoknya lantai yang paling bawah itu namanya lantai 1, ya kan? Tapi kalau di mereka lantai yang paling bawah itu namanya ground floor, baru lantai di atasnya itu baru first floor gitu. Oke, ini kita akan mendengarkan 3 buah percakapan antara seorang nurse dan seorang pasien. Nah, nanti dia pasiennya itu akan tanya, ini ruangan ini tuh letaknya di mana ya? Nanti tanya kepada nurse-nya gitu. Nanti nurse-nya jawab, ini tuh belok kanan, belok kiri, ini lurus aja gitu. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat halaman 101 audio 7.6. 7.6. 1. Excuse me, could you tell me where I go for a blood test? Yes, sure. Go out of A&E, turn left, and it's next to pathology. Left, then after pathology. Right, thanks. Yep, you can't miss it. OK, thanks. 2. Excuse me, I'm a bit lost. That's okay. Where do you want to go? I have an appointment at Outpatients. Okay, you'll need to go up to the second floor. Outpatients is in front of you as you get out of the lift. Great, that sounds easy. I'm also looking for maternity. My friend's just had a baby. Okay, it's on the second floor too. As you get out of Outpatients, go straight ahead. It's at the end of the corridor. Oh, thanks very much. No problem. 3. Excuse me, I'm looking for the cafe. My mother's having an operation, so I'd like to have a cup of tea while I wait for her. OK, go down to the ground floor, turn right as you get out of the lift, and go past security. You'll see the cafe next to occupational therapy. Thanks very much. Oh, is there a gift shop here in the hospital? Yes, there's a small gift shop on the ground floor opposite the main entrance. Thanks, I can find that. Oke, ini adalah transkripsi dari conversation nomor 1. Pasien, excuse me, could you tell me where I go for the blood test? Ini pasiennya tanya, di mana tempat saya itu mau blood test. Jadi saya harus pergi ke tempat mana, arahnya kemana gitu kan. Terus dia bilang, yes sure, go out of A&E, turn left, and it's next to pathology. Jadi dia harus keluar ruangan dulu. Nah, kebetulan dia itu sekarang sedang berada di accident and emergency department. Jadi dia harus keluar dulu dari ruangan itu, kemudian belok kiri, kemudian ruangan yang dia maksud, yang dia untuk blood test itu, dia ada di sebelahnya ruangan patologi. Kemudian pasiennya bilang left, then after pathology right, thanks. Nah, pasiennya dia mengulangi apa yang diucapkan oleh nurse-nya tadi.
Nurse-nya bilang, yep, you cannot miss it. Pasiennya, okay, thanks. Conversation nomor 2. Excuse me, I'm a bit lost. Permisi, aku agak kesasar. Saya bingung. That's okay, where do you want to go? Itu nggak apa-apa. Kamu mau kemana? I have an appointment at outpatient. Aku punya pertemuan, punya jadwal di departemen outpatient. Okay, you need to go up to the second floor. Oke, kamu naik ke lantai 2. Outpatient is in front of you as you get out of the lift. Ruangan outpatient itu ada di depan kamu pas kamu itu keluar dari liftnya itu tadi. Jadi ketika dia keluar dari lift, dia udah di lantai 2. Nah, dia langsung berhadapan dengan ruangan outpatient. Great, that sounds easy. I'm also looking for maternity. My friends just had a baby. Terus dia habis dari ruangan outpatient itu, dia mau menuju ke ruangan maternity gitu. Okay, it's on the second floor too. As you get out of outpatient, go straight ahead. It's at the end of the corridor. Jadi kan dia sekarang sudah ada di departemen outpatient, di ruangan outpatient. Nah, dia mau ke maternity, dia harus keluar ruangan dulu. Kemudian lurus aja, katanya go straight ahead, lurus aja. Nah, di akhir koridor itu, di lantai 2 itu ada ruangan yang namanya maternity gitu. Kemudian conversation yang ketiga. Excuse me, I'm looking for the cafe. My mother's having an operation, so I'd like to have a cup of tea while I wait for her. Ini dia pengen mencari kafe karena ibunya itu sedang dioperasi dan dia pengen nungguinnya di situ di kafe. Nurse-nya bilang, okay, go down to the ground floor, turn right as you get out of the lift and go past security. You'll see the cafe next to occupational therapy. Jadi dia harus turun dulu ke lantai bawah, kemudian kan dia keluar dari lift itu. Habis keluar dari lift, dia harus belok ke kanan. Kemudian dia nanti akan melewati security, pos keamanan. Nah, setelah melewati itu nanti ada kafe di situ. Kafenya itu di sebelah ruangan occupational therapy. Kemudian dia tanya lagi, oh, is there a gift shop here in the hospital? Apakah ada toko souvenir di sini? Yes, there's a small gift shop on the ground floor opposite the main entrance. Ya, tentu ada. Gift shopnya itu ada di lantai bawah. Dia berhadapan-hadapan dengan pintu utama gitu. Oke, ini adalah kosakata yang tadi diambil dari ketiga percakapan tersebut yang harus kita ketahui untuk memberikan pengarahan kepada pengunjung rumah sakit atau pasien yang akan dirawat di situ gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang go turun ke bawah, turun ke lantai bawah gitu kan, kita bilangnya go down to. Contohnya go down to the ground floor, itu bisa go down to the second floor gitu. Naik ke atas, go up to. Melewati, go past. Tadi ada kata melewati pos satpam, jadi go past the security, go straight, jalan terus, next to, bersebelahan dengan, opposite, berseberangan, turn left, belok kiri, turn right, belok kanan, in front of you, di depanmu, at the end of, di akhir dari. Tadi ada contoh at the end of the corridor. Dan nanti ada sebuah koridor, terus ruangannya itu ada di paling pojok koridor itu. Oke, ini adalah praktis untuk kalian. Praktisnya adalah practice asking for and giving direction in the hospital. Student A asks for direction to physiotherapy, maternity, and radiology. Student B asks for direction to the psychiatric unit, the operating theater, and accident and emergency. Jadi tugasnya adalah membuat sebuah percakapan. Percakapannya itu satu aja tentang asking and giving direction.
Contohnya seperti yang sudah kita dengarkan tadi audionya. Jadi nanti ada orang tanya, ini pergi ke ruangan ini tempatnya di mana ya, caranya gimana? Nanti kalian memberikan pengarahan, oh belok kiri, belok kanan, naik ke lantai atas, turun ke lantai bawah, begitu. Nah, bagi teman-teman yang NIM-nya itu ganjil, nah nanti ask for direction-nya ke Departemen Fisioterapi, Departemen Maternity, dan Departemen Radiologi. Jadi pertama si pasiennya itu atau si pengunjungnya itu dia pengen pergi ke ruang fisioterapi, kemudian habis dari ruangan fisioterapi ke ruang maternity, setelah dari ruang maternity ke ruang radiologi, jadi urut gitu. Kemudian untuk student yang NIM-nya itu genap, ask for direction-nya itu psychiatric unit, the operating theater, sama accident and emergency. Jadi tempat yang dikunjungi pertama itu psychiatric unit dulu, habis itu operating theater, setelah itu accident and emergency. Nah, teman-teman bisa menggunakan peta yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Untuk peta penuhnya itu ada di halaman 74. Nah, nanti pakai yang halaman 74 aja karena itu lebih gampang dilihat. Gitu. Jadi titik awalnya itu kalian bebas mau di mana aja, misalnya di lantai 1 depannya gift shop. Nah, kalian ketemu sama pasien itu di situ, terus pasiennya tanya bagaimana caranya pergi ke ruangan fisioterapi. Oh, nanti kalian arahkan aja, oh dari sini naik lift dulu atau gimana. Jadi titik pertamanya terserah mau di lantai 1, lantai 2, atau lantai 3. Yang penting tujuannya itu sudah ditentukan di sini. Oke, sekian, udah gitu aja. Kalau ada pertanyaan kalian bisa chat saya secara pribadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.